Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan kita akan kembali berbincang dengan ahli forensik Dr. Ferial Basbet yang telah terhubung di ujung telepon. Dr. Ferial. Ya. Ya, tadi salah satu proses yang sedang dilalui oleh tim DVI adalah menunggu hasil analisis laboratorium dari DNA sendiri. Untuk analisis tes DNA seperti ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama dan tingkat kesulitan ataupun kendala yang dihadapi biasanya apa, Bu? Memang paling susah itu untuk DNA forensik ya. DNA forensik ini karena sampelnya itu sedikit sekali seperti itu. Dan itu kan nanti diperbanyak ya. Sementara kalau DNA yang untuk misalnya penyakit atau apa itu diambil dari misalnya darah, dari itu tuh banyak gitu kalau misalnya yang hidup-hidup. Tapi biasanya pada yang mati ini kendalanya adalah udah sampelnya sedikit dan banyak yang hancur. Ya tapi walaupun sedikit sih kita semua berharap, kita semua berdoa mudah-mudahan berhasil seperti itu, teridentifikasi dan DNA-nya bisa muncul seperti itu. Saya juga senang sekali tadi dikatakan oleh Pak Anton, mudah-mudahan nanti setelah pemeriksaan DNA ini jadi signifikan ya, ada data yang dari proses rekonsiliasi yang tidak dikenal menjadi banyak yang dikenal seperti itu. Oke, dilihat dari jumlah personel tim DVI yang kemudian diturunkan juga nantinya ada bantuan dari asing seperti dari Singapura, Korea Selatan dan juga Australia. Bagaimana menurut Dr. Ferial sendiri? Saya sih kita semua juga senang gitu ya. Karena mereka juga punya ilmu yang lebih canggih, jadi seperti dikatakan tadi juga untuk sharing-sharing itu juga ada nilai positifnya. Karena pada kenyataannya memang Indonesia ini tempat belajar yang bagus. Mereka banyak belajar sendiri dari kasus-kasus yang ada di Indonesia seperti itu. Untuk proses identifikasi sendiri, Dr. Ferial, sebetulnya kunci, kita katakan kunci keberhasilan untuk kemudian mengidentifikasi agar cepat itu biasanya apa, Bu? Kalau data antemortem dan postmortemnya lengkap sih cepat-cepat saja yaitu teridentifikasi. Masalahnya ini ada yang lengkap, ada yang tidak. Kalau dibuat di tabel itu antemortem, postmortem ini ada yang positif, negatif seperti itu. Oke, jadinya ya agak sulit ya. Memang kasus ini juga kasus yang baik untuk dipelajari dan ke depan mudah-mudahan kita lebih oke lagi menghadapi kasus-kasus seperti ini. Oke, kita kembali ke Pak Anton. Pak Anton, untuk tim DVI yang ada di lapangan sendiri, seberapa penting menurut Anda informasi pertama, misalnya mengenai olah TKP-nya, bagaimana kemudian posisi jenazah ditemukan, waktu ditemukan, ini seberapa penting informasi-informasi seperti itu bisa membantu proses identifikasi? Jadi banyak hal yang kita perlukan dari tangan pertama ya. Oleh karena itu DVI itu dibagi atas 5 fase, di mana dimulai pada scene processing ataupun olah TKP, baru masuk ke kamar jenazah, pengumpulan antemortem pada fase ketiga, berikutnya rekonsiliasi dan terakhir debriefing, ada 5 fase. Nah, dalam hal ini fase pertama itu merupakan salah satu kunci. Walaupun tidak semua fase pertama ataupun olah TKP itu bisa dilakukan. Contohnya seperti apa yang kita lihat pada kasus kecelakaan Air Asia QZ 8501 ini yang tenggelam di dasar laut. Oleh karena itu, seminim apapun informasi yang diberikan oleh rekan-rekan kita yang melakukan proses rescue ini, tentu akan sangat bermanfaat untuk kami di DVI. Misalnya ditemukan dalam keadaan pada tempat tertentu, misalnya kalau di dalam pesawat mungkin pada posisi tertentu, walaupun bisa saya katakan bahwa itu cuma merupakan sebagai petunjuk, bukan untuk proses identifikasinya itu sendiri. Sehingga katakanlah misalnya seseorang ataupun jenazah ditemukan pada kursi nomor 35A misalnya. Kita bisa lihat dari manifest pesawat siapa yang duduk di situ. Tapi itu tidak merupakan identifikasi. Yang kedua, contohnya yang lain, ditemukan adanya kartu identitas. Itu mungkin membantu kita, tapi tidak menunjukkan misalnya kartu identitasnya adalah si A, maka pasti jenazah itu adalah si A. Tapi mungkin ini menuju kepada suatu petunjuk di mana si A ini punya hubungan dengan keluarga yang lain yang ada di dalam pesawat itu. Nah, ini tentu akan sangat membantu
dari proses identifikasi. Oke, tapi dari 5 tahapan ini artinya kemudian semua tahapan memang memiliki kontribusi yang tidak sedikit untuk keberhasilan identifikasi seperti itu ya Pak Anton? Saya kira demikian. Jadi masing-masing fase ini mempunyai peranan yang paling penting, masing-masing sama pentingnya. Namun demikian tadi saya sampaikan bahwa memang tidak semua fase ini bisa dilakukan dengan sesempurna mungkin. Oleh karena itu sebagai contoh pada kasus ini di mana olah TKP ini tidak menjadi bagian peran daripada teman-teman kita di DVI, ini tentu ada beberapa informasi yang mungkin kita kehilangan momen ini. Oke, dokter, kita kembali ke Dokter Ferial. Dokter Ferial, Anda melihat bagaimana kemudian upaya dari tim DVI memang untuk kemudian cepat mengidentifikasi, karena bagaimanapun juga keluarga ingin mengetahui bagaimana kemudian kondisi sanak saudaranya yang menjadi korban dari AirAsia seperti itu. Mungkin ada tanggapannya, Dokter Ferial? Ya, kita semua ya, saya sendiri merasakan keprihatinan, dan kalau andai kata kita sendiri di pihak keluarga ya kepinginnya sih lebih cepat, lebih bagus seperti itu. Tapi apa boleh buat, dan kita harus menghargai pihak DVI yang bekerja dengan teliti dan kerjanya pasti itu keras ya, dan itu berat, tanggung jawab yang berat. Karena itu adalah hak tiap warga negara untuk diidentifikasi seperti itu. Jadi ya kita berdoa mudah-mudahan Allah kasih yang terbaik untuk ini semua. Oke, Dokter Feria, ini kita sudah memasuki hari ke-9 proses evakuasi dari korban AirAsia QZ8501. Ini kan baru kemudian 37 jenazah yang berhasil dievakuasi. Artinya memang tim DVI ini berpacu dengan waktu seperti itu. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, apakah memang ada kecenderungan bahwa nantinya data postmortem dan juga data antemortem ini memang tidak bisa dicocokkan seperti itu? Itu kan kemungkinan yang terburuk ya. Kita kan bicara bisa positif, bisa negatif, atau kemungkinan. Kalau kemungkinan terburuk, andai kata tidak dapat teridentifikasi, ya bagaimana ya, mungkin dari pihak DVI bisa minta maaf pada keluarga, dan keluarga harus legowo kalau misalnya mayatnya tidak dapat teridentifikasi. Dan itu juga saya tidak tahu nanti kebijaksanaan dari Pak Anton selaku Ketua DVI untuk Indonesia atau bagaimana nanti itu. Saya yakin itu pasti ada SOP-nya bagaimana kapan harus diakhiri, kapan harus dihentikan identifikasi, dan kapan harus dibicarakan ke keluarga. Itu semua biasanya ada SOP-nya, ada standarnya. Oke, baik. Dokter Ferial dan juga Pak Anton, kita harus tahan dulu perbincangan. Pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Breaking News Berita 1.